Di tripod. Buka TikTok, tap layar. Namanya Muhammad Harfin Zuhdi 72. Tahu kita dapat giveaway. Ya, kita jawab azan dulu kalau cara mengetuk pintu ulannya. Ya, hormat azan. Tap layar. Seribu like kita akan mandi lumpur. Buat 1000 like. Tiandang. Ini seru. Ingatkan penonton. Kata-kata. Oh, oke. Ya, nanti kalau kita 1000 like, tap layarnya ya, kita akan mandi lumpur. Tunggu. Mabuk kita. Tamak kembali. Tunggu penampilan kami di sini. Kalau sudah viewersnya sampai 20, ini teman saya akan mandi lumpur. Jalan langsung. Kata-kata hari ini. 2 kata buat. Oh iya. 2 kata buat ilmu falak. Tetaplah minum tuak supaya lebih ceramah. Saya pernah 2 kata untuk ilmu falak. Hebat, semangat. 2 kata untuk ilmu falak. Ngitung bro. 3 kalimat, 3 bab. 3 bab. 3 bab. Tiga kata. 3 kata. Terima kasih mawarnya. Terima kasih. Ayo, terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih dulu. Terima kasih. Kok saya terima kasih saya ngomong. Oh iya ya. Absen dulu, absen. Kasih kata-kata. Absen. Kata-kata hari ini. Ilmu falak mantap. Ilmu falak mantap. Kata-kata hari ini. Ikro biarpin. Karir Bialpin. Kata-kata hari ini. tolong Buka TikTok. Buka tap layar. ini bukan ini. Tap layar. Jangan lupa. Ayo, dua kata untuk ilmu falak. Pak, ini Pak. Ayo, tidak. Anu hilang. Ah, ini sebulan ini. Ayo, Ini HP. buka HP. Ini. 2000 like kita akan bagikan hadiah. Kita akan giveaway. Tika mau kata-kata kan? Iya, ayo. Ada. Kata-kata hari ini. Tidak ada kata-kata buktinya. Buktinya bukti nyata. Nyata. Allah, ini sering disakiti biasanya orang kayak gini. Kita gitu sama kamu. Ya, tap layar. Tetep layar. 10.000 like lagi kita akan minum tuak. 10.000 kali tap
layar dapat goresam. Oh, terus baik. Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jangan lupa bersyukur, guys. Kata-kata hari ini. Jangan lupa kabari sayang. Kata-kata hari ini, Bang. Kata-kata hari ini, waktu yang sekarang tidak akan pernah kembali lagi. Jadi enjoy the game. Kata-kata hari ini yang biasanya sering disakiti. Jangan gitu. Kata-kata dulu nah, kata-kata. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Aku hanyalah angin, bukan orang yang dia ingin. Anjay, selebel. Kata-kata hari ini. Mas. Kata-kata hari ini. Live TikTok. TikTok nih Habib Harpin. Ya Allah. Bebarpin. Woi, iya terima kasih. Ian. Allah. Maka, Bang. Aku jadi terima. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatan wa syarafat wa darajatal 'aliyah wa rasul maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Kurma. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Santriwan santriwati Fasro. Ya. Santri kani santriwan santriwati. Iki Pak santriwan. Oh, salah, Pak salah. 3 moto itu kalau mau sukses ingat harus sabar. Santriwan santriwati Ifasro dibaca budi melahirkan pikir memberikan pikir ikra bi'afir kafir bi'afir. Alhamdulillah, mabruk alfa mabruk. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan. Malam ini malam terakhir, ya. Malam terakhir besok penutupan. Saya ingin tanya bagaimana rasanya menjadi santriwati pesantren Falakia. Silakan dari yang putri dulu, yang santriwati. Siapa? Ya, silakan. Gak usah malu-malu. Ya. Kata-kata. Terasa bahagia. Guys, jangan lupa ya mondok di Falakia. Cuma jurusan ilmu falak yang punya pondok, guys.
Selain mendapatkan ilmu, mendapatkan teman yang baik, terutama mendapatkan senyuman bapak yang baik. Nah itu bapak. Terima kasih santriwan. Siapa? Selama saya mondok, saya terasa nyaman dan berbahagia. Ya, membaca langit dibaca bumi. Dah. Ya, ini menjadi track record rekam jejak Prodi Mupala. Besok penutupan akan ditutup oleh Pak Rektor. Anda sampaikan karena ini adalah sunnah hasanah, namanya tradisi yang baik. Al-urf as-salihah, al-adah muhakkamah. Karena saya sudah ajarkan al-adah muhakkamah itu adalah adat, tradisi, kebiasaan yang baik. Itu bisa menjadi rujukan, referensi hukum. Nah, keberadaan eksistensi pesantren Falakiyah di Prodi Ilmu Falak ini adalah sebuah bid'ah hasan. Bid'ah itu artinya inovasi ya. Bukan semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu kalau baik itu namanya bid'ah hasan. Inovasi yang baik. Nanti mungkin saja ada pesantren lain di Prodi Ekiti, di Prodi PEBI, itu tapi Prodi Falak sudah memulai. Nah itu orang yang mengikuti, yang following kita, yang follow apa yang kita lakukan dalam konteks kebaikan itu kita mendapat transferan pahala investasi kebaikan ya. Jadi dalam konteks ini jangan pernah ragu Anda membuat inovasi yang baik ya. Anda akan dikenang oleh zaman. Anda adalah bintang di zamannya Mas. Makanya siapa yang berapa abad yang silam, misalnya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Ar-Risalah itu tadinya adalah surat, artinya surat menyurat ketika Khalifah Al-Mahdi mempertanyakan hukum kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab risalah surat Imam Khalifah itu dengan jawaban-jawaban yang sangat bernas. Di sanalah kaidah-kaidah usul fikih muncul. Makanya kemudian oleh muridnya kemudian dibukukan risalah itu menjadi sebuah kitab Ar-Risalah. Kitab yang memuat fondasi materi-materi usul fikih. Bagaimana seorang memberi fatwa hukum itu harus pertama merujuk kepada nusus nas Al-Quran, yang kedua kepada as-sunnah, yang ketiga baru lihat ijma, yang keempat baru kias. Kias itu adalah analogi hukum digunakan ketika tidak ada nas secara jelas menyatakan hal itu. Inilah perbandingannya. Ini adalah manhaj, metode dalam melakukan istinbatul ahkam. Nah ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, inovasi yang baik, kemudian diikuti, difollow semua orang. Ini jadilah sebuah inovasi luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Kita nggak kenal Imam Ghazali berapa abad kemudian. Beliau mencoba menyatukan antara fikih dan tasawuf yang tadinya itu saling bertentangan. Akhirnya lahirlah Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang orang bisa beragama secara intrinsik dan ekstrinsik. Artinya dia beragama itu sebagai sebuah need, sebagai sebuah basic need, kebutuhannya, bukan paksa. Anda sholat, Anda beribadah itu dalam hati Anda harus hilangkan ini adalah sebuah kewajiban. Anda tidak akan mendapat halwatul ibadah, kesenangan, kenikmatan beribadah kalau ibadah itu kewajiban. Saya belum sholat itu. Kalau kebutuhan, kita butuh seperti Anda butuh makan, butuh minum, butuh segala sesuatu itu, jadikan ibadah yang Allah perintahkan itu sebagai sebuah kebutuhan. Insya Allah jangan pernah berdagang dengan Allah. Kalau ibadah begini, hadiahnya, pahalanya begini, selesaikan, atur. Ada surat, Allah menyebutkan surat atur. Allah mengatur nanti itu, ya. Atur aja tadi. Ya, jadi gitu ya anak-anak sekalian.
Dalam konteks ini kemarin kan kita sudah bahas tentang apa? Ya, atur, kemudian bagaimana cara takarrub mengetuk pintu langit. Nah, sekarang kita ke oh ini kayak Iwaki gitu ya. Ya, baik anak-anak sekalian, saya ingin mencoba kemarin dimensi keislaman, saya sekarang dimensi ilmu manajemen psikologi. Ya, saya dulu pernah ngajar psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, sebelum ke sini saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, nah itu. Jadi saya ingin memastikan sekalian, jangan pernah Anda merasa underestimate. Kita sudah diberi instrumen oleh Allah apa? Mata ainain, walisanain, wasyafatain, dua mata, dua bibir ini dan akal. Ini instrumen ilahiyah yang Allah berikan kepada semua kita. Oleh karenanya bukan pada tempatnya Anda menjadi underestimate, tidak punya optimisme, merasa rendah diri. Rendah diri itu bukan dengan artinya pesimis atau minder, nggak pede, harus silakan itu, tapi jangan sombong. Ya, kita punya keyakinan, al-yakin la yuzal bisyak. Ya, nah, di Jakarta saya menyuruh diri saya paden tan temangan kajian dengan Jawa, dengan Sunda, dengan Sumatera, Kalimantan, masa kalah. Gitu untuk motivasi diri kita, akhirnya kita belajar, kemudian bersaing, berkompetisi. Ya, ada terbukti saya diterima jadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah ngajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Psikologi. Kemudian karena panggilan kampung halaman, saya pulang tahun 2011 ke YIN. Nah, jadi itulah perjalanan hidup. Jadi harus dalam diri Anda harus pertama, kalau dalam manajemen psikologi itu ada namanya analisis SWOT. SWOT gitu loh, tahu SWOT? Apa? Strength. Apa itu strength? Kekuatan. Nah, Anda bisa analisis kekuatan diri Anda itu di mana posisinya sekarang. Omi, apa kekuatannya? Harus dibaca, ditulis sendiri. Kira-kira secara jujur kekuatan saya itu apa sih? Dibedah diri kita, itu namanya evaluasi diri, muhasabatun nafs. Saya kuatnya kayaknya ini di tulisan, bisa nulis novel, bisa cerita, kalau bercerita itu mengalir, kemudian bisa nulis kalau makalah itu mengalir macam-macam dari tulisan orang. Nah, itu harus dikembangkan kalau kekuatan. Seperti ini juga pertama saya semester 3 ya, semester 3 dulu di YIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, lihat orang kok bisa nulis di koran, di majalah, di jurnal itu, gimana sih cara nulisnya? Saya baca tulisan orang-orang itu, kemudian oh iya, tulisannya itu hanya mendeskripsikan fakta, menulis fakta yang ada, kemudian dia memberikan apa sebenarnya masalah yang ingin diangkat itu, kemudian memberikan perspektif solusi. Itu saja. Nah, di Jakarta itu waktu semester 3 saya melihat di Jakarta pada saat itu sering terjadi tawuran, ya. Tawuran antar anak SMA. Ini SMA, kalau nggak salah SMA 5 dulu, Blok M, sama STM penerbangan. Setiap penulusan itu tawuran masif, pokoknya sudah menjadi tradisi. Bahkan banyak korban jiwa. Oh, banyak. Nah, ini saya lihat, saya baca, dan saya lihat sendiri, kemudian saya baca, ini masalahnya pasti ada something wrong ini dalam pengajaran akhlak. Di mana agama yang diajarkan kok nggak membekas di para siswa ini? Bagaimana peran guru, peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat secara umum untuk kenapa ini terus terjadi? Nah, itu saya tulis ya. Judulnya waktu saya itu semester 3 itu, Pemuda dan Moralitas. Kemudian setelah menggambarkan itu saya memberikan perspektif. Berarti ada yang salah dalam metode pengajaran agama.
agama hanya diajarkan sebagai sebuah knowledge, sebuah pengetahuan tanpa memberikan efek pada perilaku. Itulah yang dinamakan kompetensi psikomotorik dan afektif. Ini psikomotorik itu kalau orang punya pengetahuan, dia motor bergerak sesuai dengan pengetahuan itu sebagai panduannya. Pengetahuan yang dia terima, dia kemudian bergerak motorik. Afektif itu sikapnya. Pengetahuan itu kan mengajarkan kebaikan. Jadi kalau orang berilmu itu dia harus baik, harus punya akhlak, tata krama. Nah, ini berarti pengajaran materi-materi agama hanya sebatas pengetahuan knowledge semata, belum berbentuk pada aspek psikomotorik dan afektif. Nah, itu yang saya tulis. Ternyata itu dimuat kemudian ada fotonya. Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Syarif tulis. Ada foto saya, kemudian ada tulisan itu, banyak orang, wah tulisannya Harvin dibuat nih, traktir dapat honor waktu itu. Nah itu yang membuat saya, masya Allah, di samping senang, kemudian saya bisa nulis, berarti sama dengan orang-orang Jakarta, orang Madura. Itu membuat PD kita naik, kemudian belajar terus. Itulah salah satu cara untuk mengetahui di mana posisi potensi kita. Itu namanya analisis strength, S-nya. Yang kedua, apa weakness itu? Ayo, weakness apa? Kelemahan. Kelemahan kita itu apa? Kelemahan kita pada umumnya itu malas, lazy, ya, kaslan, procrastinate namanya psikologi itu, menunda-nunda pekerjaan, ya, besoklah, atau buat makalah atau skripsi pakai sistem SKS saja, sistem kebut semalam, atau yang lebih sedikit lagi sistem kebut subuh. Bagaimana mau menjadi skripsi yang baik, makalah yang baik kalau dengan metode itu? Itu terjadi karena kita procrastinate. Procrastinate itu adalah menunda-nunda pekerjaan, ya. Lazy, suka terlambat. Nah ini semua itu saya juga yakin. Tapi ya kalau kita seperti itu, coba kita berusaha yang lain tadi, dengan yang lain supaya tertutup, enggak mudah, ya strengthnya ditambah, ya walaupun ini ada karya loh, dan juga bisa kita berani kita loh, udah telat enggak ada karya, mau apa? Kata saya ingat kata Cak Nun ini kok jadi wong lanang laki-laki, wes enggak ngopi, enggak gondrong, ada cewek cakep enggak sweet, akhlak kenapa jadi kenceng? Nah itu hanya joke ya. Jadi artinya pertama, weakness kita, semua orang punya rasa malas, rasa procrastinate, tapi coba ditutup itu kalau mau sukses ya. Dengan misalnya strength-nya ditingkatkan, pasti ketutup itu. Yang lazy, yang procrastinate, yang terlalu mengabaikan kelemahan kita itu, ya. Nah, setelah weakness, kemudian opportunity, peluang. Nah, peluang itu ada di depan mata Anda, ada di hadapan kita, apalagi sekarang dunia digital, peluang banyak sekali. Anda tinggal klik beasiswa ke London, beasiswa ke Abu Dhabi, kemana, semua ada terbuka, semua open semua, asal Anda punya tadi strength, kuatannya apa, misalnya TOEFL-nya, TOEFL-nya harus punya, dan apa yang mau dijual kalau nggak punya, ya. Nah itu peluang itu bisa Anda tangkap di media digital sekarang. Anda bisa bikin konten-konten yang baik, kemudian Anda menjadi inspirasi, kemudian di endorse orang, kemudian menjadi inspirasi, kan peluang itu apa saja. Dan jangan pernah ragu, tidak semua orang memang tidak punya gaji, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Itu harus ditanamkan.
Iya, Anda belum punya gaji karena belum PNS, Pak Edi punya gaji, ya punya gaji. Tapi rezekinya pasti ada. Tiap hari kita makan, ya. Bagaimana cara makan itu Allah yang atur. Jadi jangan pernah resah, gelisah. Berarti Pak Galau. Harus peluang itu ada. Allah sudah atur peluang itu asal kita mau berusaha. La yuwayyirullah, la inna Allah la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi Allah tidak merubah kondisi suatu kaum, suatu komunitas, seseorang sampai dia mau merubah juga kondisinya. Nah, ini kan antara ikhtiar dan takdir itu berdialektika, berbanding lurus. Berbintang, mau pegawian, mau motong di Bali, mau motret di harga gawe termedemangan lupi doang, berbeda. Secara logiknya nggak mungkin. Ya kalau mau ya coba keluar misalnya bantu orang macam-macam di pasar atau nenggalem, pasti ada imbas. Itu sunatullah itu ya. Jadi opportunity semua ada, jangan pernah pesimis Bang. Semua ada, tergantung kepatutan Anda menjemput opportunity itu ya. Makanya masa-masa muda ini gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan, mengupgrade kemampuan kalian, baik kemampuan orasi, kemampuan literasi, kemudian tiga saja itu kemampuan pada saat ini. Pertama literasi, orasi, entrepreneur. Ya, Anda bisa berusaha apa saja kan, asal itu halal. Dalam konteks sekarang dunia digital gampang saja, tinggal foto, upload, ada orang kemudian terjadi proses transaksi seperti itu. Nah, opportunity, peluang terbuka. Terakhir itu adalah treatment. Treatment itu apa? Ancaman. Ancaman itu juga datang kalau Anda tidak punya stres, tidak punya strength-nya turun, weakness-nya meningkat, kemudian opportunity-nya terbuka lebar, tapi itu ancaman eksistensi nggak jadi apa-apa ya. Akhirnya sekali lagi ini adalah analisis SWOT yang kemudian dipakai di mana saja. Kita bisa melakukan analisis sendiri di kamar dengan evaluasi atau di malam hari. Nah, ini satu lagi berkaitan dengan anak pala. Kalau malam, keluar malam itu tengok langit ya. Baca ini ayat ini insya Allah. Ya, tengok langit, mau ada bintang, mau ada bulan, nggak peduli, yang penting tengok langit. Kemudian Anda baca ayat Al-Quran ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Allah, ma khalaqta, tidak ada yang Engkau ciptakan batila, sia-sia. Tidak ada sih. Apalagi saya ini khalifah, tidak ada sia-sia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Ya Allah, maha suci Engkaulah dari segala kekurangan ya Allah. Faqina, mohon lindungilah aku dari azab, siksaan neraka, bahkan siksaan di dunia yang terlalu nggak punya kemampuan macam-macam itu Anda mengeluh kepada Allah. Insya Allah kalau Anda lakukan itu, setiap menengok ke langit baca itu ada keajaiban. Ini saya ijazahkan ya. Ya, mobil tuh bilang. Mobil tuh ijazah. Apalkan coba. Nah, sebelum itu ayat. Nengok sambil yang ingat. Ke langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus sekali lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Atas hukum jami'an. Jawabnya qabilna ijazah. Qabilna ijazah. Ajas hukum jami'an. Ya, lengkap. Nanti amalkan ya, insya Allah ada keajaiban nanti, karena sesuai dengan moto kita membaca langit, baca langit
dibaca dulu insyaallah ya. Ya, bacanya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Di mana saja ingat ya. Apalagi kalau Anda lagi galau, keluar aja dari kamar Anda, tengok lagi baca itu insyaallah. Ya. Ini Semakin bukan galau. sembarang ijazah, saya cek ini bersanad nih. Ini bersanad, Anda bisa cek di googling, Anda ada bersanad ini dari Rasulullah. Kalau Anda apalagi lihat bulan mentari baca itu, ya. Ya, jadi gitu anak-anakku sekalian, singkat saja. Pada saat ini, insya Allah nanti setelah Anda pulang dari pesantren ini, coba lakukan analisis SWOT untuk diri kalian masing-masing, ya. Strength, weakness, opportunity, dan treatment. Lakukan itu, kemudian dekatkan diri pada Allah, lakukan perintahnya, jauhkan maksiat, insya Allah hidup selamat. Ya, tercapai segala cita-cita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Kita mampu asal kita mau. Orang semua muslim masuk surga kecuali man aba, yang tidak mau. Yang tidak mau ya nggak mau melaksanakan perintah Allah, ya nggak mau meninggalkan larangannya. Itu man aba. Nah, sekarang Anda mau sukses, coba buat bikin notes Anda, walaupun belum tulis seperti yang saya bilang kemarin tuh. Saya belum bisa ke makamnya Imam Ghazali di TUS, saya tulis di status Facebook, ya Allah bagaimana caranya saya ingin ke TUS, ingin ke Alhambra Andalusia Spanyol, ingin ke Najaf. Jadi sekarang itu ada masjid yang sangat megah, penuh dengan berlian dan emas. Saya lihat itu namanya Masjid Imam Ali di Najaf, Irak. Irak itu perang-perang begitu, itu paling megah. Sekarang itu anunya coba nanti searching ya, itu penuh dengan emas sama berlian. Nah itu orang negaranya perang aja kerjaannya udah hancur sama Amerika, tapi bisa dari mana uang? Dari Allah. Tidak semua orang memiliki gaji penghasilan, tapi semua orang punya rezeki, ya. Jadi lakukan, insya Allah ikhtiarkan, semua akan sukses. Anak-anakku prodi balap insya Allah berkah, selamat. Amin. Amin. Mari kita akhiri dengan salawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم شكرا ودمنا بالخير والبركة والله الموافق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, demikianlah kajian Al-Sisud pada malam hari ini disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Muhammad Harfin Zudi MA. Ya, kalau suud, Al-Sisud itu bahasa advokasi, tapi dalam bahasa Islam muhasabah diri. Nah, jadi muhasabah itu suud itu lebih pada dalam diri kita yang tahu kekuatan, yang tahu ancaman, kelemahan dan apapun itu adalah diri sendiri. Kaji dalam bahasa sasar supaya kita bisa mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Oke, supaya rahasia ini menjadi rasa. Oke, seperti air menjadi ini buat manis. Nah, kalau tidak ada rasa maka tidak enak. Oke. Demikian, terima kasih kami sampaikan ke Pak Lurah. Syukran kehadiran. Oke. Terima kasih juga kami aturkan kepada adik-adik peserta pondok pesantren Falakiyah pada malam hari ini. Sekian akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Silakan sholat isya. Ya, uduk dulu. Kemudian setelah sholat isya langsung kalau mau ambil alat tulis silakan. Tapi segera kita